Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 Statistik Inferensial akan menjelaskan materi mengenai estimasi dan uji hipotesis. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Fahrul Rohid, Sitahoni Azahfana, dan saya sendiri Sofiana Putri Nuraini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu mengenai estimasi yang akan saya sampaikan. Estimasi atau biasa yang dikenal dengan istilah pendugaan merupakan suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Terdapat dua macam estimasi yang dapat kita gunakan yaitu satu, estimasi titik merupakan suatu nilai tunggal yang dihitung berdasarkan pengukuran sampel yang akan dipakai untuk menduga nilai tunggal yang ada di tingkat populasi yang belum diketahui. 2. Estimasi interval merupakan suatu estimasi terhadap populasi dengan memakai range atau interval nilai. Berbeda dengan estimasi titik, di mana hasilnya merupakan angka mutlak atau pasti, estimasi interval ini merupakan sekumpulan angka yang kita duga. Untuk ciri-ciri estimasi ada 3, yaitu 1. Tidak bias. Dikatakan tidak bias jika dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau harapan dari statistik sampel sama dengan parameter populasi. 2. Efisien. Pendugaan yang tidak bias akan mempunyai varian terkecil dari pendugaan lainnya. Yang ketiga yaitu konsisten. Nilai dugaan yang semakin mendekati nilai sebenarnya dengan semakin bertambahnya nilai sampel. Materi selanjutnya yaitu perkiraan rata-rata bila deviasi standar populasi diketahui. Dengan rumus X bar min Z alfa per 2 sigma per N kuadrat merupakan batas kepercayaan rendah atau LCL. X bar plus Z alfa per 2 sigma per N kuadrat merupakan batas kepercayaan atas atau UCL. Terdapat beberapa tingkat kepercayaan, dengan kata lain, probabilitas bahwa interval mencangkup nilai mu yang sebenarnya. Umumnya kita mendapat 1 min alfa mendekati 1, biasanya antara 0,90 sampai 0,99. Probabilitas atau tingkat kepercayaan tersebut umumnya digunakan untuk angka yang berkaitan dengan Z alfa per 2. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Contoh, diketahui sigma XI sama dengan 9254, N sama dengan 25, sigma sama dengan 75, dan estimasi kepercayaan 95%. Untuk mencari X barnya, yaitu dengan rumus sigma XI per N sama dengan 9254 per 25 sama dengan 370,16. Selanjutnya, mencari alfa per 2 yaitu dengan menggunakan rumus 1 min alfa sama dengan 95%. 1 min alfa sama dengan 0,95. Ini dijadikan desimal ya. Sama dengan alfa sama dengan 1 min 0,95. Alfa sama dengan 0,05. Alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2, sehingga alfa sama dengan 0,025. Kemudian untuk mencari Z alfa per 2 yaitu dengan Z alfa per 2 sama dengan Z alfa per 2-nya tadi kan 0,25. Jadi dilihat dalam tabel 0,025 itu sama dengan 1,96. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus X bar kurang lebih Z alfa per 2 sigma per N kuadrat 370,16
ditambah Z 0,025 kali 75 per 25 kuadrat. 370,16 kurang lebih 1,96 kali 75 per 5. 370,16 kurang lebih 1,96 kali 15. Sehingga menghasilkan 370,16 kurang lebih 29,40. Jadi untuk LCL-nya atau batas kepercayaan rendah 370,16 dan untuk UCL atau batas kepercayaan atas 29,40. Untuk selanjutnya adalah materi memilih ukuran sampel. Sebelum memilih ukuran sampel ada error estimasi, yaitu menunjukkan bahwa kesalahan pengambilan sampel adalah perbedaan antara sampel dan populasi karena adanya observasi untuk pemilihan sampel. Dengan rumus P buka kurung min Z alfa per 2 kurang dari X bar min mu per standar deviasi per akar N kurang dari Z alfa per 2 tutup kurung sama dengan 1 min alfa yang juga dapat dinyatakan sebagai P buka kurung min Z alfa per 2 standar deviasi per akar N kurang dari X bar min mu kurang dari plus Z alfa per 2 standar deviasi per akar N tutup kurung sama dengan 1 min alfa. Ini memberitakan bahwa perbedaan antara X bar dan mu berada di antara min Z alfa per 2 dan plus Z alfa per 2 dengan probabilitas 1 min alfa. Jadi error estimasi ini harus di bawah plus Z alfa per 2 dan lebih dari min Z alfa per 2. Selanjutnya adalah rumus memilih ukuran sampel, yaitu N sama dengan buka kurung Z alfa per 2 dikali standar deviasi per beta tutup kurung akar 2. Contoh soal, menentukan ukuran sampel untuk memperkirakan rata-rata diameter pohon. Sebelum sampel diambil, rimbawan menentukan ukuran sampel sebagai berikut. Kesalahan estimasi atau B sama dengan 1, tingkat kepercayaan 90% atau 1 dikurangi 90%, jadi alfa 0,1 dan alfa per 2 adalah 0,05. Maka Z alfa per 2 sama dengan 1,645 dan standar deviasinya adalah 6. Dengan demikian, dimasukkan dalam rumus N sama dengan Z alfa per 2 dikali standar deviasi tutup kurung per beta tutup kurung akar 2 sama dengan 1,645 dikali 6 per 1 tutup kurung akar 2 sama dengan 97,42 yang dapat dibulatkan menjadi 98. Jadi sampel yang diperlukan adalah 98 pohon. Selanjutnya konsep uji hipotesis. Konsep kritis dalam pengujian hipotesis ada 5, yaitu yang pertama, hipotesis ini ada 2. Yang pertama adalah hipotesis 0 dan yang lainnya disebut hipotesis alternatif. Yang kedua, prosedur pengujian dimulai dengan asumsi bahwa hipotesis 0 adalah benar. Yang ketiga, tujuan dari proses tersebut adalah untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk disimpulkan bahwa hipotesis alternatif itu benar. Yang keempat, ada 2 kemungkinan keputusan. A. Simpulkan bahwa ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif. B. Simpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung hipotesis alternatif. Yang terakhir, 2 kemungkinan kesalahan dapat dibuat dalam pengujian apapun. Kesalahan tipe 1 terjadi saat menolak hipotesis 0, padahal seharusnya diterima, dan kesalahan tipe 2 terjadi ketika kita tidak menerima hipotesis alternatif, padahal harusnya ditolak. Probabilitas kesalahan tipe 1 dan tipe 2 adalah
jika kesalahan tipe 1 adalah alfa dan kesalahan tipe 2 adalah beta. Untuk materi selanjutnya yakni menguji rata-rata populasi ketika standar deviasi populasi diketahui. Untuk itu kita harus mengetahui cara pengambilan keputusan. Ada 3 jenis cara pengambilan keputusan, yakni yang pertama untuk pengambilan keputusan dua arah, H0 nya sama dengan mu sama dengan mu 0, dan H1 nya atau H alternatifnya sama dengan mu tidak sama dengan mu 0 nya. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis alfa per 2. Untuk hipotesis satu arah sisi kanan, H0 nya yakni mu kurang dari sama dengan mu 0, dan untuk H alternatifnya mu lebih besar daripada mu 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih dari nilai kritis alfa. Untuk uji hipotesis satu arah sisi kiri, H0 nya mu lebih besar dari sama dengan mu 0, dan H alternatifnya mu kurang dari mu 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih kecil dari min nilai kritis alfa. Di sini mu adalah parameter rata-rata populasi, sedangkan mu 0 adalah nilai dari rata-rata di bawah hipotesis 0. Selanjutnya yakni rumus dari statistik uji. Kita harus memperhatikan apakah standar deviasi populasinya diketahui atau tidak. Jika diketahui, maka kita akan menggunakan statistik uji Z, yang rumusnya yakni X bar dikurangi mu 0 dibagi sigma per akar N. X bar adalah rata-rata dari data sampel, lalu mu 0 adalah nilai rata-rata di bawah hipotesis 0, sigma adalah nilai standar deviasi populasi, N kecil adalah jumlah sampel yang digunakan. Dan apabila standar deviasi populasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus statistik uji T, yang rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi S kecil per akar N, di mana S kecil ini adalah standar deviasi sampel. Berikut ini adalah contoh soalnya. Sebuah perusahaan memproduksi lampu listrik yang umumnya menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 800 jam, lawan alternatifnya mu tidak sama dengan 800 jam. Bila suatu contoh acak, 30 lampu menghasilkan umur rata-rata 788 jam. Gunakan taraf nyata 0,04. Untuk menjawabnya, kita pertama kali menentukan hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif. Hipotesis 0 harus mengandung sama dengan, sehingga H0-nya di sini adalah mu sama dengan 800 dan H alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 800. Ini seperti yang sudah tertulis di dalam soal. Untuk rata-rata sampel atau X bar adalah 788 dan jumlah sampel yang digunakan atau N sama dengan 30, dan standar deviasi populasi sudah diketahui di soal yakni 40. Nah, dikarenakan standar deviasi populasinya setelah diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik uji Z. Karena kita menggunakan statistik uji Z, maka nilai kritisnya kita menggunakan yang dari tabel Z. Nilai kritis diperoleh dari Z alfa per 2, karena kita melakukan hipotesis dua arah, yang diperoleh nilainya adalah 2,054. Berikut adalah rumus dari statistik uji Z. Untuk Z hitung diperoleh dari mensubstitusikan nilai X bar, mu 0, nilai N, dan standar deviasi populasi ke dalam rumus statistik uji Z, sehingga diperoleh nilai Z hitungnya adalah min atau negatif 1,3
643. Kemudian kita menentukan wilayah tolak. Wilayah tolak di sini ada 2 karena melakukan hipotesis 2 arah dengan masing-masing luasnya adalah 0,02 di sebelah kiri dan 0,02 di sebelah kanan. Dan nilai kritisnya pun ada 2, yakni min 2,054 di sebelah kiri dan 2,054 di sebelah kanan. Untuk nilai Z hitungnya sendiri min 0,164 jika kita lihat berada di luar wilayah tolak, sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Dan kesimpulannya ialah belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata umur lampu yang diproduksi tidak sama dengan 800 jam. Ya, untuk materi selanjutnya yakni kesalahan tipe 2. Kita lihat dulu pada tabel yang sebelah kiri pengambilan keputusan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yakni tidak menolak H0 atau kita menerima H0. Yang kedua yakni kita menolak H0. Sebelum kita mengambil keputusan, kita lihat dulu juga populasi H0-nya ini benar atau H0-nya ini salah. Sebagai contoh yang pertama, yakni kita tidak menolak H0 atau kita menerima H0 dan juga H0-nya ini benar. Jadi kita mengambil keputusan yang benar atau disebut juga 1 min alfa. Lalu yang kedua yakni kita menolak H0 sedangkan H0 ini juga salah. Jadi kita juga melakukan keputusan yang benar atau bisa disebut juga 1 min beta. Nah, untuk kesalahan tipe yang pertama atau alfa itu terjadi saat kita menolak H0 sedangkan H0 ini terbukti benar. Jadi kita melakukan kesalahan tipe yang pertama saat kita menolak H0 sedangkan H0 ini benar. Lalu untuk kesalahan tipe yang kedua yakni saat kita tidak menolak H0 atau kita menerima H0 sedangkan H0-nya ini benar-benar salah. H0-nya salah, kita terima. Itu terjadi, itu menyebabkan kesalahan tipe 2 atau disebut juga beta. Sebagai contoh ilustrasi, misalnya seorang hakim memutuskan suatu perkara yang serius, misalkan tindakan korupsi, si terdakwa adalah H0-nya. Lalu coba kita aplikasikan keputusan dengan melakukan kesalahan tipe pertama, yakni sang hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa, padahal sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Jadi si H0-nya ini sebenarnya tidak bersalah atau pihak yang benar, tapi hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa. Jadi itu kesalahan tipe yang pertama. Kemudian dengan alur yang sama, namun hakim melakukan kesalahan tipe 2. Ini hakim tidak menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, padahal meskipun terdakwa itu sebenarnya salah atau benar terbukti korupsi. Jadi seperti kesalahan tipe 2 tadi, hakim tidak menjatuhkan hukuman atau hakim menerima bahwa H0-nya ini salah, tidak menolak H0. Itulah yang menyebabkan kesalahan tipe 2 atau disebut juga beta. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.